Tes. Nyadar gak sih kita hidup di mana banyak orang sekarang berpatokan dengan standar sosial media. Contohnya, cantik itu harus gini gitu, orang yang sukses itu hanya orang yang kerja kantoran, dan orang yang pinter hanya orang yang pinter MTK. Yang tentunya karena ada standar-standar kayak gini, kita jadinya merasa iri, insecure, dan minder lah pokoknya. Sebenarnya gak apa-apa banget kalau kamu merasa iri, kecewa, sedih, marah, insecure, minder. Gak apa-apa, iri itu wajar. Tapi jadiin rasa iri kamu itu sebagai motivasi agar kamu juga bisa berkembang, agar kamu juga mau upgrade diri. Pernah gak sih ngeliat orang yang kayak dia ngerasa hidupnya udah oke-oke aja, yang padahal pas kamu lihat dia, kok dia nggak mau kerja, kok dia selalu bergantung sama orang tuanya, atau kok dia males-malesan gitu ya. Kenapa dia bisa kayak gitu? Tau nggak kenapa? Karena dia nggak pernah ngerasa insecure, dia nggak pernah overthinking, dia nggak pernah ngerasa iri sama pencapaian orang lain. Dia ngerasa fine-fine aja kalau misalnya hidupnya gitu-gitu doang. Nah, makanya itu tadi. Seharusnya kamu bersyukur ketika kamu memiliki perasaan yang negatif kayak gitu. Gak apa-apa. Banyak orang yang gak mau upgrade dirinya dan ngerasa kayak, aku mah orangnya emang kayak gini. Karena mereka ngerasa cukup sama diri mereka sendiri dan mereka gak ada keinginan buat berkembang. Makanya mereka selalu, ya udahlah dan ya udahlah. Pernah gak sih lihat orang yang dulunya biasa aja, terus pas kalian ketemu lagi, dia benar-benar glow up luar dalam. Dan itu kebanyakan hasil dari patah hati, rasa marah dan rasa kecewa. Sebenarnya perasaan negatif tadi itu baik buat kamu, karena kalau kamu terus-terusan merasa cukup, ngerasa kamu gak perlu perbaiki apapun dari diri kamu gak bakalan berkembang, kamu bakalan stuck di situ doang. Walaupun kamu ngerasa insecure, marah, ataupun ya irilah tadi, kamu tetap harus bisa bersyukur sama apa yang udah Tuhan kasih ke kamu. Kamu masih sehat, masih bisa nonton YouTube sekarang, masih bisa sekolah, bekerja, masih punya keluarga yang anget, punya pasangan yang baik. Itu adalah hal-hal yang harus kamu syukuri. Karena ketika kamu meromantisasi kehidupan kamu dan kamu cinta sama hal-hal kecil yang udah Tuhan kasih ke kamu, nikmatnya bakal bertambah. Ketika kamu bersyukur, maka Tuhan bakal selalu nambah nikmatnya. Manfaatin hal-hal kecil yang kamu milikin sekarang. Karena kamu gak tahu, berawal dari hal-hal kecil tadi, kamu bakal punya sesuatu yang besar. Oke, aku bakal cerita. Nah, sekarang aku nge-record video ini pakai HP di kamar kosan aku yang ya biasa aja. Tapi aku bersyukur karena aku masih di sini nge-record video ini buat ngebantu kamu. Dan ya, aku bisa bermanfaat buat orang lain dengan video aku ini yang aku record pakai HP. Ya pokoknya apa yang udah Tuhan kasih, aku manfaatin sebaik mungkin dan aku nikmati. Oke, jadi aku punya cerita. Aku terlahir dari keluarga yang mampu dari TK sampai SD. Sampai SMP, ayahku kehilangan masa jayanya. Dan di situ, aku ngerasa kayak, udah gak kayak dulu nih. Aku udah gak seenak dulu hidupnya. Aku harus bisa nabung buat beli apa yang aku mau. Ya berarti kalau aku pengen sesuatu, aku harus usaha sendiri dong. Nah, aku jadi dewasa sendiri pas tahu orang tua aku udah nggak semampu dulu gitu. Ayah aku pernah ditipu, bangkrut, dan dikeluarin dari pekerjaannya. Aku gak tahu detailnya, pokoknya aku diceritain sama ayah aku. Kadang aku curi-curi dengar juga pas aku ngobrol sama mama aku. Dan dari situ aku belajar buat mengerti keadaan orang tua aku. Ya sebenarnya ya mau gak mau. Kalau dipikir-pikir sedih banget. Karena tiba-tiba aja kan, yang sebelumnya bisa beli ini itu tinggal minta, terus tiba-tiba harus usaha sendiri. Sebenarnya inner child aku terluka sih. Ya, soalnya ngalamin hal itu di masa kecil ya, yang seharusnya anak kecil fokus aja belajar, yang gak perlu tahu permasalahan orang tuanya. Tapi setelah aku dewasa, aku jadi mikir, ternyata Tuhan mau jadiin aku pribadi yang lebih tangguh ya. Makanya aku melewati semua itu tadi. Mungkin kalau aku nggak ngalamin semua itu, aku nggak bakalan ada di sini sharing sama kamu. Apapun masalah ataupun side story yang udah aku lewatin tadi, apakah jadi penghalang untuk aku menjadi orang baik? Pastinya enggak. Justru masalah yang aku lewatin tadi
menjadi motivasi untuk aku agar terus menjadi orang baik. Kamu nggak tahu rasanya punya trauma. Kak, kamu nggak tahu rasanya punya anger issues. Aku punya semua itu. Dan aku ngobatin anger issues aku sendiri. Anger issues aku benar-benar parah dulu. Aku benar-benar sesensitif itu. Dan semenjak aku ke Bandung, aku tinggal sendiri ya. Dan di situ aku lebih kenal sama diri aku sendiri. Setelah aku tinggal sendiri, karena aku lebih banyak menghabiskan waktu sama diri aku sendiri. Kalau kamu pengen nyembuhin diri kamu sendiri, kamu harus kenal dulu sama diri kamu sendiri. Ya, kamu harus tahu kelebihan dan kekurangan kamu harus tahu apa yang bikin kamu sedih, apa yang bikin kamu kecewa, apa yang bikin kamu marah, apa yang bikin kamu insecure. Kamu harus figure it out. You just have to figure it out by yourself. Karena orang lain gak bisa cari tahu tentang diri kamu harus cari tahu tentang diri kamu sendiri. Baru kamu bisa nyembuhin diri kamu sendiri. Oh kak, aku insecure karena aku selalu dikatain gak pinter. Ih, aku gak pernah nemuin cinta sejati aku. Aku selalu disakitin cowok. Kayaknya karma deh. Karma dari ayah aku yang sering mainin cewek. Aku minta maaf karena ngomong kayak gini. Sebenarnya, setoksik apapun keluarga kamu, lingkungan kamu, ataupun orang tua kamu, semua itu gak bakal menjadi penghalang untuk kamu menjadi orang yang baik, untuk kamu mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi jangan terus-terusan nyalain orang lain atas hidup kamu. Kamu yang bisa ngubah hidup kamu sendiri. Aku bukannya gak percaya karma, tapi aku tahu banget ya, sekarang tuh banyak banget ya, misalnya mau cowok atau cewek, dia bertahan di hubungan yang toksik. Contohnya ini ya, kamu mempertahankan cewek ini, padahal dia udah selingkuh. Terus gak ngehargain effort kamu, waktu kamu, pokoknya udah gak peduli sama kamu. Tapi kamu terus-terusan nih pengen bertahan sama cewek ini. Kenapa? Karena kamu ngerasa, aku gak bakalan dapet cewek secantik dia dan sebaik dia. Baik dari mana woi kayak gitu? Baik dari mana? Atau misalnya, kamu mempertahankan cowok ini yang padahal dia udah ngomong kasar ke kamu, udah abusif, ya, udah pelit, gak setia. Terus kamu masih mempertahankan dia karena kamu kesepian, kamu takut gak punya temen, dan kamu ngerasa semua ini adalah karma dari ayah kamu yang suka mempermainkan cewek di masa lalunya. Ya udah, terus aja gitu, salahin orang tua kamu. Semua itu terjadi karena kamu yang gak mau ninggal mereka. Coba aja kamu langsung hilang, udah gak bakal ada tuh pikiran, oh ini karma orang tua aku dan emang aku gak beruntung aja sih. Gak bakal ada pikiran kayak gitu kalau kamu langsung menghilang, langsung kamu cut off. Yang bikin kamu sakit itu karena kamu terus-terusan bertahan di situasi itu. Jangan nyalain orang lain atas hidup kamu. Pernah gak sih ngeliat orang yang dia terlahir dari keluarga yang gak mampu, atau dia terlahir dari keluarga yang toksik, tapi dia tetap bisa sukses, dia tetap bisa menemukan seseorang yang layak buat dia, dan dia juga tetap jadi orang yang baik. Pernah gak ketemu sama orang kayak gitu? Pasti pernah kan ketemu sama orang yang kayak gitu? Itu karena mereka sayang sama diri mereka sendiri, dan mereka berani buat melangkah maju, walaupun mereka punya banyak luka, mereka sering diremehin, mereka sering patah hati, mereka sering gagal, mereka sering disakitin. Tapi semua itu gak jadi penghalang buat mereka, makanya mereka bisa capai tujuan mereka, karena mereka gak takut. Mereka berani ngubah takdir mereka. Mereka percaya sama Tuhan. Mungkin banyak yang bilang, oh mereka beruntung doang. Enggak. Ini bukan cuma tentang keberuntungan ya, tapi karena mereka punya mindset yang baik. Pernah dengar gak sih kata-kata your best day start with your best mindset? Hari baikmu diawali dengan mindset yang baik. Ketika kamu meromantisasi kehidupan kamu senang dan bersyukur sama apa yang udah kamu milikin sekarang, sekecil apapun hal itu, keberuntungan bakal selalu ngikut. Tahu gak sih, karena apa yang udah aku alamin di masa kecil, sampai aku apa-apa harus bisa sendiri dan usaha sendiri, aku jadi punya pikiran kayak gini. Kalau bukan aku yang ngenaikin derajat keluarga aku, terus siapa lagi? Ketika aku gak direndahin lagi sama orang-orang juga gak bakal ngerendahin keluarga aku. Dan kamu juga harus punya pemikiran kayak gini. Biar apa? Biar kamu bisa memulai sesuatu. Mungkin kamu bakal mikir kayak gini, oh aku gak mau jadi sandwich generation, aku gak mau nanggung keluarga aku pengen hidup sendiri. Oke, gak apa-apa. Tapi gimana kabar kamu yang di masa kecil? Apa kabar dia? Apakah dia bangga sama kamu yang sekarang? Apakah dia senang sama pencapaian kamu yang sekarang? Dan kira-kira
Kalau kamu bertemu diri kamu di masa kecil, apakah kamu bisa bercerita sama dia, sama pencapaian kamu sekarang? Mending kamu cari tahu dulu deh, apa sih yang udah ditakdirin Tuhan buat kamu. Aku percaya, karena ketika kita punya niat buat memperbaiki finansial keluarga kita, buat memuliakan keluarga kita, adik-adik kita, Tuhan juga bakal mempermudah jalannya. Jadi percaya aja sama Tuhan. Trust the God and trust the process. Aku tahu pasti capek ngelewatin semua ini yang kayak ya banyak luka, banyak masalah, terus sering direndahin, banyak orang yang ragu sama kemampuan diri kita. Ya udahlah, kita yang lebih kenal sama diri kita sendiri. Dan mau sampai kapan direndahin terus? Aku selalu mikir gini deh, ketika kita punya karir dan kesuksesan, kita bakalan dihormatin karena itu. Dan orang-orang terdekat kamu juga bakalan kena imbasnya. Ibu kamu, adik-adik kamu, kakak kamu, bakal dihormatin juga. Jadi gak bakal ada orang yang berani ngerendahin kamu lagi. Ketika kamu punya karir dan uang, kamu bisa ciptain jalan hidup yang kamu mau tanpa diatur dan direndahin sama siapapun lagi. Masih mau nyerah? Aku juga selalu pengen nyerah. Kadang aku mikir, aduh gak usah upload video YouTube lagi kali ya. Capek banget, gak usah kerja sama sekali ya. Kadang aku juga mikir kayak gitu. Aku juga pernah ada di fase itu. Everything is gonna be fine. Trust the God and trust yourself. Palingan rasa pengen nyerah itu cuma beberapa hari, abis itu bakal hilang. Jadi gak usah terlalu dipikirin. Ya udah ntar juga hilang sendiri. Kalau pengen nyerah dan pengen berhenti jadi orang baik, coba deh pikir. Kalau misal kamu pengen punya pasangan yang baik, kamu juga harus perbaiki diri kamu mulai dari sekarang. Dan kalau kamu kedepannya pengen punya anak, apakah anak-anak kamu bakalan bangga punya ibu kayak kamu ataupun ayah kayak kamu? Karena setiap anak itu bakal mencari tahu gak sih orang tua mereka itu dulunya seperti apa gitu. Jadilah seseorang yang kira-kira kedepannya ketika kamu punya anak, anak kamu bakal bangga punya orang tua kayak kamu. Hidup ini singkat dan cuma sekali aja. Jangan nyerah dan terus kejar apa yang kamu sukai. Selagi yang kamu sukai itu bisa mensukseskan kamu, bisa bikin kamu tambah baik, dan bisa bikin kamu lebih berkembang. Ya pokoknya lakuin semua hal yang kamu suka, asal itu bisa nguntuin kamu. Just go for it. Next, belajar buat maafin sama apa yang udah terjadi di hidup kamu. Mau itu orang yang udah nyakitin kamu, orang tua kamu, keluarga kamu, orang yang udah ngerendahin kamu, ya pokoknya maafin mereka semua. Memaafkan bukan berarti mereka pantas dapat maaf kamu, tetapi karena kamu pantas hidup tenang. Ketika kita udah ikhlas sama apa yang udah terjadi di hidup kita, kita belajar buat memaafkan walaupun emang sesusah itu, hidup kita bakalan lebih tenang. Apa sih sebenarnya mimpi semua orang? Ketenangan. Ya, itulah mimpi semua orang. Hidup yang tenang. Dan kunci hidup tenang itu ketika kita udah ikhlas sama semuanya. Ketika kita udah bisa memaafkan apapun yang udah terjadi di hidup kita. Gue juga punya banyak luka di masa kecil. Dan gue tahu lu juga punya. But that's okay, that's life. Gue tahu lu pasti bisa sembuh sepenuhnya. Karena gue juga bisa, kenapa lu enggak? Next, stop berburuk sangka sama orang lain. Oke, misalnya lu di tempat kerja, terus lu mikir, ini mah gak bakal ada teman yang baik. Gue mah emang gak pernah disukain sama orang. Gue mah emang gak bakal pernah dapat teman. Jangan mikir kayak gitu. Lu harus belajar buat berbaik sangka sama apa yang ada di sekitar lu. Sama diri lu sendiri ya terutama. Dan lingkungan kerja lu, teman-teman kerja lu, teman sekolah lu, lu harus bisa berbaik sangka sama semuanya. Ya walaupun mungkin mereka gak sebaik itu, tapi ya udah, berbaik sangka aja. Kalau lu gak bisa berbaik sangka sama apa yang ada di sekitar lu, gimana hal baik itu bakal datang ke lu? Jadi please, belajar buat berbaik sangka sama apa yang ada di sekitar lu mulai dari sekarang. Kalau kamu gak suka sama diri kamu sendiri, gimana orang lain bisa suka sama kamu? Sayangi diri kamu sendiri, jaga, rawat, dan jangan pernah mikir buruk terhadap diri kamu sendiri. Jangan pernah berharap orang lain bisa ngubah kamu, ngubah karakter kamu yang jelek-jelek itu, dan nyelamatin kamu. Jangan ngarep orang lain yang bisa ngubah dan nyelamatin kamu. Stop mikir gitu.
Cuma kamu yang bisa ngubah dan nyelamatin diri kamu sendiri, bukan orang lain. Bahkan orang tua kamu juga belum tentu bisa nyelamatin kamu, karena cuma kamu yang punya kendali atas diri kamu sendiri. Lakuin sesuatu yang bisa bikin kamu lebih baik dari hari kemarin. Karena you vs you, not vs anyone, oke? Coba kalau ada yang pengen share ceritanya, boleh di kolom komen. Semoga video ini bermanfaat. Love you guys.